Hai, selamat pagi anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana keadaanmu? Oke, Ibu harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, pada pagi ini kita akan berdevosi bersama-sama. Nah, kalian boleh siapkan dahulu Alkitab dan juga buku catatanmu untuk mencatat refleksi hari ini. Nah, jangan lupa ya, catat refleksinya. Nah, nanti akan dikumpulkan pada akhir pekan ini ya. Oke semuanya, sebelum kita berdevosi, mari kita berdoa bersama-sama. Oke semuanya, ayo. Nah ya, duduk yang bagus. Oke, good. Thank you. Ayo, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan dan tutup matamu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau berdevosi, mau beribadah bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati kami, menjaga dan melindungi kami supaya kami bisa mengerti dan memahami pembelajaran devosi hari ini. Oke, terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, pada devosi hari ini kita akan belajar tentang Efesus 3 ayat 14 hingga 19. Nah, di sini di judul Alkitabnya itu adalah doa Paulus. Nah, Ibu akan bacakan ya, anak-anak boleh ikut membaca dan menyimaknya. Oke, nah Ibu sudah tampilkan di layar ini ya. Nah, ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalam kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Nah, anak-anak, indah sekali ya. Iya, indah sekali ya. Ini adalah salah satu doa dari Rasul Paulus ya. Nah, kalau kita ingat kembali ini ya, nah, Paulus ini, dia dulunya sangat jahat ya. Lalu Rasul Paulus ini bertobat dan percaya kepada Allah, meskipun dia menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Nah, di sini kan dia juga di penjara, lalu dia mendapatkan sebuah siksaan juga ya. Nah, tetapi nih ya, karena imannya Rasul Paulus itu, dia semakin percaya, dan di dalam kesesakan itu dia semakin melihat kasih Allah kepada dirinya itu begitu besar, sehingga imannya itu semakin berakar dalam kasih Allah itu ya. Nah, semakin berakar seperti pohon itu ya, semakin berakar semakin kuat seperti itu ya. Nah, di sini pun Rasul Paulus itu ingin sekali buat mengajak jemaat-jemaat Efesus pada saat itu ya. Nah, ingin mengajak jemaat-jemaat Efesus ini untuk percaya, untuk beriman kepada siapa? Kepada Kristus ini ya. Karena Kristuslah, kemarin belajar apa? Karena Kristus adalah batu penjuru. Batu penjuru itu seperti patokan kita. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, supaya membangun itu bait Allah, sebuah iman kepercayaan kepada Allah. Nah,
supaya bisa melihat apa? Melihat betapa besarnya kasih Allah, sehingga nih ya, meskipun kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, tetapi dengan kita terus beriman, kita bertumbuh, kita percaya, kita rajin baca Alkitab, melakukan segala firman-Nya, dan semakin percaya kepada Allah. Nah, maka daripada itu kita bisa melihat semakin panjang, semakin lebar, lalu semakin tinggi dan semakin dalam itu ya bangunan, atau ya seperti bangunan-bangunan yang saat ini, tetapi itu lebih dari bangunan-bangunan yang dibangun manusia. Daripada itu Rasul Paulus ingin kita percaya, semakin bertumbuh, semakin mengetahui bahwa kasih Allah kepada kita semua itu betul-betul anugerah yang besar sekali kepada kita semua. Kita bisa menikmatinya sampai sekarang, kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bersyukur ya anak-anak, kita bisa dapat itu semuanya ya dengan cuma-cuma, dengan anugerah, dengan kasih Allah kepada kita semuanya. Nah, anak-anak, kita akan berefleksi bersama-sama. Ini Ibu ada 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa yang menjadi doa Rasul Paulus bagi jemaat Efesus? Nah, kalau kita tarik ini ya, waktu zaman dulu bisa ya jemaat Efesus, tapi kalau jemaat Efesus pada saat ini itu adalah kita semua. Jadi Rasul Paulus juga ingin kita seperti apa yang dia doakan kepada jemaat Efesus. Nah, ini melalui firman pagi ini yang tadi Ibu sebutkan. Nah, kalian bisa catat ini ya, apa yang menjadi doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus. Oke, Rizka? Oke, nanti dilanjutkan ya kalau belum selesai. Nah, lalu pertanyaan yang kedua ini. Nah, apa yang akan kamu lakukan supaya imanmu semakin bertumbuh, semakin lebar, semakin panjang, semakin kokoh, semakin dalam, semakin kuat? Apa itu? Oke, tuliskan ya. Oke, good job anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Nah, melalui 2 pertanyaan refleksi ini, Ibu harap kalian bisa menjawabnya dengan sepenuh hati, sepenuh hati kalian ya. Dijawab dengan kasih juga ya. Oke, nah sekarang kita sudah belajar berdevosi bersama-sama. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Oke, Ibu akan pimpin semuanya. Ayo sikap berdoa seperti apa? Oke, good. Nah, mari kita berlipat tangan, tutup mata, bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang begitu indah. Melalui doa Paulus kepada jemaat Efesus, kami belajar banyak sekali. Semoga kedepannya kami bisa semakin percaya, semakin bertumbuh, semakin kuat dan kokoh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Thank you and God